Bayangkan, tubuhmu diam, otakmu berhenti, tapi kamu masih ada. Kalau begitu, siapakah sebenarnya kamu? Dan, dari mana kesadaran itu berasal? Jika kesadaran hanya dari otak, mengapa saat bermimpi kita hidup di dunia lain? Jika hanya dari materi, mengapa kita bisa merasakan cinta yang tak bisa disentuh? Hari ini kita akan masuk ke satu pertanyaan paling radikal. Bukan sekadar apa itu kesadaran, tapi siapa yang membuatmu sadar? Dan jawabannya bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Pernah nggak kamu berhenti sejenak lalu berpikir, aku sadar aku sedang berpikir? Aneh, ya? Karena bukan cuma otakmu yang bekerja, tapi ada sesuatu yang menyadari semua itu. Pertanyaannya, apa itu kesadaran? Dan yang lebih gila lagi, dari mana asalnya? Selama ini jawaban paling populer di sains adalah kesadaran berasal dari otak, dari sekitar 86 miliar neuron yang saling kirim sinyal listrik. Semakin kompleks jaringannya, semakin kompleks pula pikiran dan kesadaran kita. Masuk akal, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Karena ada satu masalah besar yang disebut para ilmuwan, the hard problem of consciousness. Masalahnya bukan bagaimana otak memproses informasi, tapi mengapa proses itu terasa sebagai pengalaman di dalam diri kita. Kenapa sinyal listrik bisa berubah jadi rasa sakit, warna merah, aroma kopi, atau perasaan jatuh cinta? Sampai hari ini, belum ada jawaban pasti. Sekarang kita lihat beberapa eksperimen menarik. Eksperimen split brain. Pada pasien epilepsi berat, dokter dulu memotong penghubung antara dua belahan otak, kiri dan kanan. Hasilnya mengejutkan. Satu tubuh, tapi seperti punya dua kesadaran. Tangan kiri bisa melakukan sesuatu yang tidak disadari tangan kanan. Bahkan kadang berbeda keinginan. Ini bikin ilmuwan bertanya, kalau kesadaran cuma dari otak, kenapa bisa terpecah seperti ini? Dan yang mana aku yang asli? Eksperimen Libet. Ilmuwan bernama Benjamin Libet menemukan bahwa aktivitas otak untuk bergerak muncul sebelum seseorang sadar memutuskan untuk bergerak. Artinya, otak memulai dulu, baru kita merasa, aku memutuskan. Ini memicu pertanyaan besar, apakah kesadaran benar-benar mengendalikan tindakan? Atau cuma penonton yang datang belakangan? Studi fMRI dan membaca pikiran. Dengan scanner otak modern, ilmuwan bisa menebak gambar apa yang sedang kamu lihat atau kata apa yang kamu pikirkan hanya dari pola aktivitas otak. Keren? Iya. Tapi, meski kita bisa menebak isinya, kita tetap tidak tahu bagaimana rasanya menjadi kamu saat melihat gambar itu. Data ada, pengalaman batin tetap misteri. Near Death Experience (NDE). Beberapa pasien yang jantungnya berhenti sementara melaporkan pengalaman sadar, melihat diri dari luar, merasakan damai, atau mengingat detail di ruang operasi. Padahal secara medis, aktivitas otak mereka sangat minim. Ini masih kontroversial. Tapi cukup membuat ilmuwan bertanya, mungkinkah kesadaran tidak sepenuhnya bergantung pada otak? Dari semua ini, muncullah ide-ide radikal. Salah satunya, mungkin kesadaran bukan produk otak, tapi sesuatu yang lebih mendasar, dan otak hanyalah alat untuk mengaksesnya. Seperti TV, TV tidak menciptakan siaran, ia hanya menampilkan. Kalau TV rusak, siaran tidak otomatis hilang. Dalam sains, ide ini muncul dalam bentuk teori seperti panpsychism. Kesadaran adalah sifat dasar alam, ada di semua sistem, meski sangat sederhana. Idealism, realitas fisik muncul dari kesadaran, bukan sebaliknya. In Integrated Information Theory, IIT, kesadaran muncul dari seberapa terintegrasi informasi dalam sistem, dan secara teori, bukan cuma otak yang bisa punya derajat kesadaran. A Global Workspace Theory, GWT, kesadaran muncul ketika informasi disiarkan ke seluruh jaringan otak, seperti panggung utama di teater pikiran. Semua teori ini berbeda, dan jujur saja, belum ada yang menang mutlak. Tapi semuanya sepakat satu hal, kesadaran adalah salah satu misteri terbesar sains. Yang menarik, kita selalu merasa sebagai pengamat. Pikiran datang dan pergi, emosi berubah, tubuh berubah. Tapi selalu ada sesuatu yang menyadari perubahan itu. Lalu pertanyaannya, kalau semua berubah, siapa yang mengamati? Sains belum bisa menjawabnya. Dan mungkin itulah pesan terpenting dari semua riset ini, bahwa di era teknologi super canggih, masih ada satu hal yang paling dekat dengan kita, namun paling sulit dijelaskan, kesadaran itu sendiri. Jadi dari mana kesadaran berasal? Apakah murni dari otak?
Apakah sifat dasar alam semesta? Atau sesuatu yang belum kita pahami sama sekali? Jawaban radikalnya mungkin bukan satu teori pasti, tapi keberanian untuk mengakui kita belum tahu. Dan justru karena itu, hidup menjadi lebih bermakna. Karena setiap kali kamu sadar, kamu sedang mengalami salah satu misteri terbesar alam semesta. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang lebih ekstrim. Kalau kesadaran memang hanya produk otak, maka secara teori, kalau kita meniru otak dengan sempurna, kita bisa menciptakan kesadaran buatan. Inilah alasan kenapa banyak ilmuwan tertarik pada AI. Apakah AI bisa sadar? Hari ini, AI bisa menulis, menggambar, bicara, bahkan bercanda. Kadang terlihat seperti mengerti. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat, AI saat ini tidak sadar. Ia memproses simbol. Tanpa benar-benar mengalami apapun. Tidak ada rasa, tidak ada aku, tidak ada pengalaman batin. Ini disebut oleh filsuf John Searle sebagai Chinese Room Argument. Sistem bisa tampak memahami bahasa, padahal sebenarnya hanya mengikuti aturan. Pertanyaannya, kalau suatu hari AI bertingkah laku persis seperti manusia, apakah itu berarti ia sadar? Atau cuma meniru? Dan, kalau kita tidak bisa membedakannya dari manusia, apa arti sadar itu sendiri? Lalu ada eksperimen pikiran lain, zombie filosofis. Bayangkan ada makhluk yang bergerak seperti manusia, bicara seperti manusia, bereaksi seperti manusia, tapi tidak punya pengalaman batin sama sekali. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa cinta. Semua kosong di dalam. Kalau makhluk seperti itu mungkin ada, berarti semua perilaku fisik tidak otomatis menjelaskan kesadaran. Artinya, kesadaran adalah sesuatu yang berbeda dari sekadar fungsi. Sekarang kita lihat dunia medis. Kasus anestesi dan koma. Saat dibius total, tubuhmu masih hidup, otak masih aktif, tapi kesadaranmu hilang. Beberapa jam kemudian, kamu bangun, dan rasanya seperti tidak ada waktu yang berlalu. Kemana kesadaranmu pergi? Dan pada pasien koma, kadang tidak ada respon sama sekali, namun scan modern menunjukkan sebagian masih punya pola otak seperti orang sadar. Ini memunculkan istilah covert consciousness, kesadaran tersembunyi. Artinya, kita bahkan belum sepenuhnya paham kapan seseorang benar-benar sadar atau tidak. Eksperimen TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, ilmuwan menembakkan impuls magnetik ke otak, lalu melihat bagaimana sinyal menyebar. Pada orang sadar, sinyal menyebar luas dan kompleks. Pada orang tidur nyenyak atau dibius, sinyal cepat berhenti. Dari sini muncul ukuran seperti PCI, Perturbational Complexity Index, yang dipakai untuk menaksir tingkat kesadaran. Menariknya, kesadaran bukan sekadar on atau off, tapi seperti spektrum. Sekarang kita balik lagi ke ide radikal. Kalau kesadaran adalah hal mendasar, mungkin otak itu seperti radio, TV, atau filter. Ia membatasi kesadaran yang lebih luas, menjadi pengalaman manusia yang spesifik kok. Ini bisa menjelaskan kenapa. Saat otak berubah karena obat, mimpi, meditasi, atau psikedelik, dunia yang kita alami juga berubah drastis. Riset psikedelik psilocybin, LSD. Dalam studi modern, banyak partisipan melaporkan rasa aku melemah, batas diri menghilang, dan muncul perasaan menyatu dengan segalanya. Scan otak justru menunjukkan beberapa jaringan kontrol menurun, bukan meningkat. Seolah-olah, ketika filter otak dilemahkan, pengalaman jadi lebih luas. Ini membuat sebagian ilmuwan bertanya, mungkinkah otak bukan penghasil, tapi justru penyaring kesadaran? Lalu ada pertanyaan kosmik, kesadaran dan alam semesta. Hukum fisika menjelaskan partikel, energi, ruang, dan waktu. Tapi tidak ada satupun persamaan fisika yang memuat kata pengalaman. Padahal pengalaman adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita tahu secara langsung. Sebagian filsuf sampai berani berkata, mungkin kesadaran sama fundamentalnya dengan ruang dan waktu. Bukan sesuatu yang muncul belakangan, tapi bagian dari struktur dasar realitas. Kalau itu benar, maka alam semesta bukan hanya mesin dingin, tapi sesuatu yang, dalam arti tertentu, mengalami. Sekarang, mari kita jujur. Sampai hari ini, tidak ada teori tunggal yang menang. Tidak ada eksperimen yang benar-benar menjelaskan pengalaman batin. Tidak ada definisi kesadaran yang disepakati semua ilmuwan. Yang ada adalah model, pendekatan, dan dugaan. Dan mungkin itu tidak masalah. Karena justru disitulah letak pesannya, bahwa di balik semua teknologi, scan otak, AI, dan persamaan rumit,
masih ada satu misteri yang tidak bisa kita hindari. Fakta bahwa kita sadar, kamu sedang menonton video ini. Kamu menyadari kata-kata ini. Kamu mengalami momen ini. Dan tidak ada teori di dunia yang bisa menggantikan pengalaman itu sendiri. Jadi, dari mana kesadaran berasal? Jawaban radikalnya mungkin adalah ini. Kesadaran bukan sekadar objek untuk diteliti, tapi dasar dari semua yang kita teliti. Bukan hanya bagian dari alam semesta, tapi jendela kita untuk mengenal alam semesta. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan lagi dari mana kesadaran berasal, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan kesadaran yang kamu miliki sekarang. Karena selama kamu sadar, kamu masih punya pilihan, masih bisa bertanya, masih bisa mencari makna. Dan itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Jadi, setelah semua yang kita bahas, apa kesimpulannya? Kita sudah melihat bahwa otak jelas berperan besar dalam kesadaran. Banyak eksperimen menunjukkan hubungan kuat antara aktivitas otak dan pengalaman. Tapi sampai hari ini, sains masih belum bisa menjawab. Bagaimana proses fisik bisa menjadi pengalaman batin? Hard problem masih ada. Kita juga melihat bahwa kesadaran bisa terpecah, split brain, bisa hilang sementara, anestesi, bisa berubah drastis, mimpi, obat, psikedelik, bahkan mungkin tetap ada saat otak sangat minim aktivitas, NDE, koma. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Kesadaran jauh lebih aneh dan lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Maka lahirlah berbagai jawaban radikal, bahwa mungkin kesadaran bukan sekadar hasil otak, tapi sesuatu yang lebih fundamental. Bahwa mungkin otak bukan pencipta, melainkan alat atau filter. Tapi jujurnya, belum ada yang bisa membuktikannya secara pasti. Dan disitulah kesimpulan paling ilmiah yang bisa kita ambil hari ini. Kita belum tahu. Dan itu bukan kelemahan sains. Justru itu kekuatannya. Karena sains hidup dari pertanyaan, bukan dari kepastian palsu. Kesadaran tetap menjadi satu-satunya hal yang paling dekat dengan kita. Namun juga yang paling misterius. Kamu mungkin bisa ragu pada segalanya. Indra, ingatan, bahkan dunia luar. Tapi ada satu hal yang sulit kamu sangkal. Bahwa kamu sedang sadar saat ini. Itu adalah titik awal semua pengetahuan. Maka mungkin, di tengah semua teori dan eksperimen, pesan terbesarnya sederhana. Jangan anggap remeh pengalaman sadar ini. Karena di sanalah seluruh hidupmu berlangsung. Setiap tawa, setiap sedih, setiap mimpi, setiap pilihan, semua hanya terjadi karena kamu sadar. Jadi dari mana kesadaran berasal? Mungkin suatu hari kita akan tahu. Atau mungkin kesadaran memang bukan untuk sepenuhnya dijelaskan, tapi untuk dialami. Dan selama kamu masih bisa berkata, "Aku ada," misteri itu masih hidup di dalam dirimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, jangan lupa like video ini, bagikan ke temanmu, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi misteri terbesar di dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.